Assalamualaikum Bu Rosniar, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Risna, Alhamdulillah baik Bu. Oke, Alhamdulillah Bu ya, tetap semangat Bu ya. Semangat selalu Bu Risna. Oke. Oh iya Bu, dengar-dengar katanya Ibu hari ini akan melakukan proses coaching Bu ya. Iya Bu, rencananya sore ini agenda saya melaksanakan coaching bersama Bu Iin Bu. Oke. Nah, kira-kira Bu, persiapan apa yang sudah Ibu Ros lakukan dalam proses coaching ini Bu? Yang pertama Bu, saya sudah menyepakati eh, sebagai persiapan awal untuk melakukan coaching sore ini secara daring Bu, di Zoom, di ruang Zoom. Terus menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang Ibu Iin alami. Oke Bu Ros, dari persiapan yang tadi Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Ros kembangkan Bu dalam proses coaching ini? Seperti yang kita ketahui Bu, bahwasanya kompetensi coaching ini yaitu menjadi pendengar yang aktif, kehadiran penuh, membuat pertanyaan berbobot, begitu Bu. Jadi sudah Ibu siapkan Bu ya, dan diharapkan nanti bisa melakukan proses coachingnya dengan baik ya. Nah, dari tiga kompetensi yang disebutkan Ibu Ros tadi, kira-kira kompetensi mana Bu yang akan Ibu fokuskan untuk dikembangkan? Seharusnya Bu, tiga-tiganya Bu untuk difokuskan. Insya Allah saya coba Bu menerapkannya untuk ketiganya. Oke, baiklah Bu Ros. Nah, dari sudah persiapan, sudah kompetensi yang akan dicapai. Nah, sekarang eh, tujuan dari proses coaching ini bagaimana Bu ya? Apa yang ingin dicapai? Ah, Siap Bu. Saya sebenarnya tujuannya coachingnya berjalan dengan baik, lancar Bu ya. Dan saya mengharapkan nantinya coachingnya bisa mandiri, menemukan solusi permasalahannya. Oke, baiklah Bu Ros. Mungkin saya juga akan minta izinnya Bu ya untuk standby di Zoom ini untuk bisa mengamati proses coaching Ibu Ros dengan Ibu Iin nanti. Apakah diperbolehkan Bu? Siap, diperbolehkan Bu. Semoga Ibu betah di ruang ini bersama kami Bu ya. Oke Bu, mungkin saya akan serahkan untuk Bu Ros dan Ibu Iin. Silahkan Siap Bu. Ibu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ros. Waalaikumsalam Bu Iin. Bagaimana kabarnya Bu? Kira-kira apa nih tujuannya ketemu saya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tetapi ada sedikit permasalahan yang mengganggu saya Bu akhir-akhir ini. Apakah Ibu ada waktu untuk saya hari ini? Karena saya ingin mendiskusikan hal ini dengan Ibu. Oh iya Bu, insya Allah saya ada waktu siap untuk mendengarkan dan mendiskusikan permasalahan yang mengganggu perasaan dan pikiran Ibu. Oh iya Bu, bagaimana Ibu? Jadi Bu, saat ini saya sedang dalam menjalankan dua tugas Bu. Yang mana kebetulan tugas tersebut sering berbarengan waktunya. Nah, di sini saya bingung dan pusing membagi waktunya. Oh begitu Bu. Jika begitu kita akan mendiskusikannya sekarang. Nah, sebelum kita lakukan diskusi Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari permasalahan ini nantinya? Saya berharap bisa memperoleh gambaran ataupun ide untuk menghadapi permasalahan saya ini, Bu. Baiklah Bu Iin, berarti Ibu setelah berdiskusi ini bisa menyikapi masalah ini dengan bijaksana ya Bu. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan yang Ibu Iin rasakan. Saya sudah merasa tidak nyaman dengan posisi saya, Bu. Satu sisi tugas sekolah harus saya selesaikan dan dikerjakan, sedangkan tugas TGP harus juga diselesaikan. Perasaan seperti apa yang membuat Ibu Iin tidak nyaman? Masalah membagi waktu, Bu, antara dua kewajiban tersebut. Oh, maksudnya tidak dapat maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut ya Bu. Iya, Bu, padahal saya sudah berusaha keras untuk menjalankan tugas keduanya, tetapi masih belum bisa maksimal, Bu. Baiklah Bu, sekarang saya coba jelaskan tugas Ibu tersebut, baik yang di sekolah maupun yang di CGP Bu.
Saya di sekolah sebagai guru kelas, guru kombel, juga sebagai penalaah Bu di PMM. Juga sering ditugaskan oleh kepala sekolah dalam bidang lainnya. Koordinator dan panitia di penerimaan siswa baru dan MPLS. Jadi di sisi lain saya juga sedang mengikuti CGP Angkatan 10 yang sedang dalam tahap modul 2 akhir, di mana semuanya membutuhkan mengerjakan tugas yang banyak dudetnya, Bu. Baiklah Bu Iin, kira-kira apa yang membuat Ibu Iin susah dalam membagi waktunya? Ya, karena waktunya berbarengan, Bu, sehingga membuat saya kewalahan, sehingga saya mengumpulkan tugas di CKP harus mepet waktunya, terkadang tidak sesuai due date-nya. Oke Bu, baiklah. Oh ya Bu Iin, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan menghadapi permasalahan ini? Sebenarnya, Bu, saya sudah melakukan upaya, misalnya, Bu, saya sudah meluangkan waktu istirahat saya untuk menyelesaikan tugas CGP, Bu. Saya sering lembur, Bu, akan tetapi tetap tidak maksimal. Baiklah Ibu, jika saya simpulkan bahwa Ibu mungkin kekurangan waktu dalam menyelesaikan tugas yang dalam waktu bersamaan. Jika saya menanyakan skala 1 sampai dengan 10, di skala berapa Ibu sekarang? Dan inginnya Ibu sampai di posisi skala yang keberapa? Oh iya, Bu, sepertinya benar hal tersebut, Ibu. Kalau Ibu menanyakan skala, sekarang saya mungkin ada di skala 6. Saya ingin nanti skala tersebut mencapai sampai 8 atau 9. Sebab hal ini membuat saya kewalahan atau mungkin saya akan membutuhkan kolaborasi dengan teman sejawat, Bu ya, untuk tugas di sekolah. Artinya, sekarang Bu Iin sudah tahu penyebab dan kewalahan menghadapi permasalahan ini. Iya, Bu. Terus, ada lagi yang membuat Bu Iin berpikir yang menjadi hambatan dalam permasalahan ini? Sepertinya tidak ada, Bu. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depannya, apa yang ini Ibu Iin lakukan? Sebenarnya sudah banyak terpikir, Bu, oleh saya. Dari beberapa hal yang sudah Ibu Iin jelaskan, hal mana yang menurut Bu Iin menjadi prioritas pertama? Pertama, saya akan melakukan pendekatan dengan teman sejawat, guru-guru yang bisa saya ajak berkolaborasi untuk membantu saya dalam menjalankan tugas tambahan di sekolah, Bu. Dan kedua, saya akan melakukan kolaborasi agar nantinya tugas sekolah terlaksana dengan maksimal. Wah, Bu Iin, itu langkah yang baik yang Ibu lakukan. Apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan di rumah selain berkolaborasi dengan teman sejawat? Ya, Bu, saya akan melakukan pendekatan dengan teman sejawat atau rekan kerja di sekolah dan nantinya akan berkolaborasi bersama mereka untuk melaksanakan tugas tambahan saya. Siap, baik sekali Bu Iin. Saya senang dengan apa yang Ibu Iin capai dari diskusi ini. Lalu, komitmen apa yang akan Ibu Iin lakukan untuk menjalankan rencana Bu Iin ini? Mulai besok saya akan melakukan pendekatan dengan teman sejawat dan rekan lainnya yang bisa saya ajak berkolaborasi, Bu. Siapa lagi Bu yang dapat membantu Iin dalam melakukan komitmen ini? Ada rekan saya yang sudah menjadi guru penggerak dan rekan lainnya yang bernama Bu Andi, Bu. Karena dia bisa mungkin berkolaborasi dengan rekan lainnya dan dapat melakukan pendekatan. Nah, Bu Iin, ini ide yang baik sekali. Pasti Ibu bisa lakukan. Terima kasih, Bu Ros. Baiklah, Bu, sama-sama. Oh ya, Bu, seminggu lagi kita akan bertemu kembali untuk membahas dan mendiskusikan hal ini. Apakah Ibu Iin bisa? Iya, Bu, saya sangat senang sekali Bu Ros dapat membantu saya dan mendengarkan keluh kesah permasalahan saya, Bu. Saya merasa hari ini lebih lega, lebih yakin dalam melakukan hal tersebut, sehingga membuat beban pikiran saya berkurang, Bu. Alhamdulillah Ibu, jika seperti itu. Saya juga senang Ibu bisa menjadi teman bagi Ibu Iin dalam mendiskusikan hal ini. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Ibu. Terima kasih Bu. Sekali lagi saya ucapkan atas waktunya dan kesediaannya mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Bu Iin.
Saya pamit Ibu ya dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Iin. Baiklah Bu Lisna, proses sudah selesai. Mungkin Ibu bisa memberikan umpan balik terhadap proses coaching yang sudah kami lakukan. Oke, terima kasih Bu Rosnya untuk kesempatannya untuk saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Iin. Baiklah Bu, sepengamatan saya luar biasa Bu ya yang sudah dilakukan oleh Bu Ros yang bisa menjalankan Alur Tirta itu dengan sepenuhnya. Ya, dari tadi saya melihat itu sudah ada bagaimana menentukan tujuan, sudah itu mengidentifikasi permasalahan yang Ibu Iin rasakan, sudah itu membuat rencana aksi bersama Ibu Iin, dan yang tidak kalah penting, yang terakhir yaitu membuat komitmen ataupun tanggung jawab dari keputusan yang sudah diambil. Jadi luar biasa Bu, saya apresiasi untuk itu, karena tidak semua orang itu bisa Bu ya mahir dalam melakukan coaching ya. Nah, selain itu juga Bu, dari kompetensi coaching yang seharusnya dilakukan itu juga sudah terpenuhi. Ketiga-tiganya menjadi pendengar yang aktif, sudah itu kehadiran penuh, ya. Jadi sudah itu membuat pertanyaan berbobot. Nah, mungkin Bu ada satu catatan Bu di buku saya Bu ya. Jadi untuk yang membuat pertanyaan berbobot mungkin nantinya bisa Ibu Ros gali lagi Bu ya, karena saya rasa masih bisa untuk menggali permasalahan Ibu Iin. Kalau misal Ibu Ros mungkin lebih jeli lagi membuat pertanyaan berbobot. Nah, mungkin demikian Bu. Nah, kira-kira yang dirasakan Bu Ros bagaimana Bu? Baiklah Bu Lisna, memang membuat pertanyaan berbobot agak sulit mungkin Bu ya, butuh bendahara kata yang tepat dan dapat memancing si coach lebih lebih dalam lagi menggali permasalahan yang mungkin lebih spesifik lagi Bu. Tetapi insya Allah nanti akan saya lakukan ke depannya lebih baik lagi Bu. Terima kasih Bu atas sarannya. Oke, terima kasih juga Bu Ros. Nah, saya harap juga demikian Bu. Namanya kita manusia Bu ya. Kepengennya jauh lebih baik. Nah, mungkin itu saja Bu ya dari saya untuk bisa membersamai Bu Ros dan Ibu Iin. Saya pamit undur diri Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Lisna, Bu Iin, akan saya tutup untuk coaching hari ini. Demikianlah, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.